adalah mendelegasikan dahulu variabelnya. Lalu kita pilih yang ini, kita pilih declare, lalu kita masukkan di kolom ini, yaitu banyak bill, total, awal, lalu simpan. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik kembali ini, lalu kita pilih kolom yang ini, lalu kita klik yang ini. Nah, setelah itu variabelnya kita masukin, yaitu total. Nah, untuk expressionnya itu kita masukkan angka 0. Nah, lalu setelah itu kita OK, lalu kita pilih kembali yang ini, kita pilih yang ini kembali, lalu kita masukkan variabelnya yaitu awal, lalu expressionnya kita masukin 1, lalu kita OK kembali. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih kembali yang ini, lalu kita pilih kembali yang ini, lalu kita klik kembali, lalu masukkan variabelnya di sini yaitu simpan. Nah, untuk expressionnya kita masukkan angka 0. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masukkan kolom output. Nah, untuk langkah selanjutnya kita klik output, lalu kita ketik kurung atas, masukkan banyak Fibonacci yang ingin ditampilkan. Nah, kita tutup kembali dengan kurung atas. Nah, untuk selanjutnya kita klik OK kembali. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih input. Nah, untuk memasukkan input kita memasukkan enter di kolom ini banyak bill. Setelah itu kita OK. Nah, lalu kita klik kembali ini, lalu kita pilih while. Nah, setelah kita memilih while, kita klik kembali, lalu kita masukkan banyak bill, terus masukkan tanda seperti ini, lalu kita ketikkan 0. Nah, lalu kita OK. Nah, setelah itu kita klik kembali di sini, kita masukkan yang ini. Nah, setelah muncul, lalu kita klik kembali yang ini, kita masukkan variabelnya total, lalu kita masukkan expressionnya di sini awal ditambah simpan. Nah, setelah itu kita OK saja. Nah, setelah itu kita tambahkan kembali di sini, kita pilih ini, lalu kita klik. Nah, lalu kita masukkan variabelnya awal. Nah, setelah itu kita masukkan expressionnya yaitu simpan. Nah, setelah itu kita OK. Nah, untuk selanjutnya kita klik kembali yang ini, kita masukkan ini kembali, lalu kita masukkan di sini variabelnya yaitu simpan. Nah, untuk expressionnya sendiri itu kita masukkan total. Nah, lalu ketika sudah begini kita OK saja. Nah, kita pencet lagi yang ini, kita masukkan output. Nah, kita masukkan outputnya di sini yaitu total. Nah, setelah itu kita OK saja. Nah, kita klik kembali yang ini, kita masukkan kolom yang ini kembali, lalu kita
klik, lalu kita masukkan variabel di sini banyak bil, lalu expressionnya banyak bil dikurang 1. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, setelah itu kita coba run. Nah, akan muncul seperti ini, kolom seperti ini. Nah, kita masukkan saja angka 2 di sini, lalu kita enter. Dan ini hasilnya. Coba untuk selain angka 2, kita coba angka 7 di sini. Nah, setelah itu kita enter kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah tampilan seperti ini, kita akan memulai flowchart ganjil genap. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah mendelegrasikan dahulu variabelnya. Pilih, klik ini, lalu kita klik declare, lalu kita klik kembali. Akan muncul kolom seperti ini. Nah, variabel names-nya ini kita isi dengan bilangan. Nah, setelah itu kita oke saja. Kemudian kita klik kembali yang ini. Lalu kita pilih input, lalu kita klik kembali, lalu kita masukkan bilangan. Nah, setelah itu kita klik kembali yang ini, kita pilih declare kembali. Ketika sudah, kita klik kembali, masukkan selisih. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, tampilan akan seperti ini. Lalu kita akan klik kembali tanda panah yang ke bawah. Nah, jika tampilan sudah kayak seperti ini, kita klik kembali yang ini. Ketika sudah, kita klik ini dan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan saja variabelnya selisih, lalu expressionnya bilangan mod 2. Nah, ketika sudah, kita oke. Nah, kita klik kembali, lalu kita di sini memilih if. Nah, setelah sudah, kita klik si if-nya ini, kita masukkan selisih sama dengan 0. Nah, setelah itu kita oke. Setelah itu kita klik di bagian sini, lalu kita masukkan output, lalu kita klik di sini, lalu kita masukkan tanda petik bilangan ganjil, tanda petik kembali. Nah, setelah itu kita oke. Nah, kemudian di sebelah sini karena ini true, kita masukkan, pilih output, lalu kita ganti atau kita isi dengan tanda petik bilangan genap. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, setelah itu tampilan akan seperti ini. Nah, setelah itu kita tinggal run saja. Nah, untuk run-nya sendiri kita coba masukkan angka 3 untuk angka ganjilnya. Lalu kita tekan enter. Nah, run akan menjawab bilangan ganjil. Coba kita coba dengan angka genap. Kita coba angka 8. Lalu kita untuk pembahasan yang selanjutnya itu adalah menghitung luas lingkaran. Nah, cara menghitungnya tuh menggunakan flowchart.
Yang pertama kita lakukan adalah delegrasikan dahulu variabelnya. Lalu kita pilih ini, lalu kita masukkan declare, kita klik kembali declare-nya, lalu kita masukkan pi besar, lalu koma, spasi L, koma, spasi K. Nah, kita jangan lupa untuk mengubah dari integer menjadi real. Nah, setelah itu kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita klik kembali, lalu kita pilih declare kembali. Nah, setelah itu kita masukkan R kecil saja. Nah, setelah itu kita oke. Nah, selanjutnya kita klik kembali ini, lalu kita pilih yang ini, yang ini. Setelah itu kita klik, lalu kita masukkan pi besar tulisannya, lalu kita ekspresinya kita masukkan angka 3,14. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, untuk selanjutnya kita klik kembali ini, lalu kita masuk ke bagian output. Nah, untuk bagian output kita klik, lalu kita masukkan petik menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, kita petik kembali. Nah, setelah itu kita oke. Nah, selanjutnya kita klik kembali bagian ini, lalu di sini kita memilih kembali bagian output, lalu kita klik, lalu kita masukkan petik, masukkan nilai jari, lalu kita sama dengan ini, lalu spasi ini. Nah, jangan lupa ininya untuk dihilangkan. Nah, setelah itu kita oke saja. Nah, setelah seperti ini kita klik kembali ini, lalu kita masuk ke bagian input, lalu kita klik, kita masukkan R kecil saja. Setelah itu kita oke. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke bagian sheet yang ini, kita klik kembali, lalu kita masukkan variabelnya yaitu L, lalu expressionnya kita masukkan pi besar, lalu bintang, lalu huruf kecil R, lalu bintang kembali, lalu R. Nah, setelah itu kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita masih mengklik bagian ini, lalu kita pilih yang ini kembali, yang ini. Setelah itu kita klik kembali, lalu kita masukkan K. Nah, setelah itu kita masukkan angka 2, bintang, lalu tulisan pi dalam huruf besar, lalu kita bintang kembali, lalu kita huruf R. Nah, ketika sudah seperti ini kita tekan oke. Setelah itu kita mengklik kembali bagian ini. Nah, setelah itu kita kembali masuk ke bagian output. Nah, setelah masuk bagian output kita klik, lalu kita
masukkan tanda kutip, lalu kita ketik hasil luas. Nah, setelah itu sama dengan spasi sama dengan lalu tanda petik. Nah, setelah itu kita hilangkan kembali bagian ini. Nah, setelah itu kita oke. Nah, untuk selanjutnya kita klik kembali bagian ini, lalu kita masukkan output kembali dan kita klik kembali di sini, lalu kita masukkan kutip hasil keliling spasi sama dengan lalu tanda petik kembali. Nah, tidak lupa ininya untuk dihilangkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk setelah seperti ini, kita masukkan output yang terakhir, yaitu klik output, lalu klik kembali di output, lalu masukkan huruf K. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah seperti ini kurang lebih jadinya, lalu kita coba untuk run. Nah, untuk run sendiri